Malam hari ini kita masih membahas terkait dengan sosok siapa yang akan mendampingi Anies Baswedan dalam Pilpres 2024. Tadinya kita mengundang Bang Sudirman Said, anggota tim 8, namun masih meeting atau masih ada acara dan tidak bisa untuk mengikuti diskusi kita di malam hari ini. Saya sebenarnya pengen tanya terkait dengan bocoran yang ada di kantong tim 8 begitu. Artinya Gus Coy, ini apakah sudah mengerucut satu nama atau masih ada dua nama yang tadi dipertimbangkan oleh Mas Jayadi, ada dua nama antara Mas Ahaye atau Bu Hovifah begitu. Artinya ini sudah mengerucut satu nama begitu Gus Coy? Pertanyaan itu ke Mas Dirman cocok. Nah itu dia. Ya, tapi saya nggak ada ya. Tapi kan punya bocoran begitu Nasdem, kira-kira gimana Gus Coy? Satu nama atau dua nama ini masih? Belum. Masih belum? Belum. Artinya masih belum diputuskan satu nama? Belum. Ya nanti keputusannya kan kalau sudah pengumuman. Nah, itu kalau sudah pengumuman satu nama. Oke, ini berarti belum ada satu nama yang mengerucut ini ya? Masih ada pertimbangan antara dua nama atau tiga nama atau lebih ya, gitu? Ya tentu belum. Kalau sudah satu nama berarti akan segera diumumkan. Jadi belum. Berarti ini masih jauh. Sabar. Berarti ya? Ya tidak bisa dibilang jauh, juga belum bisa dibilang terlalu dekat. Ya, sabar. Jadi pertanyaannya jangan terlalu fokus ke situ. Namanya fokus terkini, jadi harus fokus dengan hal-hal yang terkini begitu. Baik, Bang Jayadi, artinya belum ada satu nama yang mengerucut ini, masih ada kemungkinan lain begitu? Ya betul, kalau belum diumumkan kan memang masih ada pertimbangan-pertimbangan lain. Tapi saya kira sudah ada saya kira sudah ada prioritasi. Sudah ada prioritas. Sudah ada daftar prioritas kayaknya. Ada daftar prioritas ada. Ya, kayaknya sudah ada pasti itu. Pasti sudah ada daftar prioritas. Yang jelas prioritas yang utama kayaknya 3 itu. Nah, tapi apakah ada prioritas lain di luar 3? Kalau dari 3 kan tadi Bang Mardhani sama saya cukup sepakat untuk mengeliminir 1 ya. Tidak sepakat, tapi tidak komplain. Tidak komplain. Tidak komplain tadi. Nah, apakah di luar itu ada juga nama yang dipertimbangkan gitu ya? Tapi saya kira mungkin tetap di antara 2 itu, tapi ada pertimbangan yang belum disepakati. Misalnya gini, salah satu yang mungkin dipertimbangkan juga gini, siapapun yang ingin memenangkan putaran pertama, apalagi putaran kedua itu, dia harus mampu menarik suara di kantong-kantong di mana Pak Jokowi menang. Dia harus mampu tuh. Karena tanpa itu tidak cukup dia untuk menangkan putaran pertama, apalagi putaran kedua. Sosok yang seperti apa artinya untuk bisa menarik kantong-kantong? Bisa saja timnya 3 partai ini berpikir bahwa yang bisa menjadi jembatan antara Anies dengan para pemilih yang tadinya mendukung Jokowi, memilih Jokowi di daerah itu adalah Hovifah misalnya. Bisa aja. Itu salah satu pertimbangan lain yang mungkin sedang mereka perdebatkan ya. Karena tadi saya bilang baik Ahaye maupun Hovifah itu punya kekuatan tapi juga punya kelemahan. Di satu sisi bisa menambal Mas Anies di sisi yang satu, tapi Ibu Hovifah bisa menambah di sisi yang lain. Yang ideal itu dua-duanya jadi wakil. Yang ideal. Tapi kan nggak bisa kan gitu. Itu contohnya. Nah, disitulah seninya mengambil keputusan kan. Politik itu memang seni mengambil keputusan yang tidak mudah gitu. Karena kalau mudah saya aja yang lakukan. Karena itu tidak mudah, yang melakukan ya Gus Coy, Bang Irwan, Bang Mardhani. Kalau mudah saya aja. Ya, ini kan kalau itu kan ada seninya tadi dalam menentukan capres dan juga cawapres. Kalau di tetangga-tetangganya dari koalisi perubahan sudah berpikir untuk menentukan nasionalis religius begitu. Artinya kalau melihat dari sosok-sosok siapa yang akan mendampingi Mas Anies ini, kira-kira untuk hitung-hitungan nasionalis religius tadi, apakah juga menjadi pertimbangan? Mas Anies masuk kategori kalau secara sederhana kita membaginya begitu, Mas Anies masuk kategori religius, ya, tapi juga nasionalis, gitu. Hovifah masuk kategori santri religius. Ahaye masuk kategori nasionalis, lebih kuatnya di situ. Berarti lebih kuat Ahaye dong, berarti. Kalau untuk kombinasi nasionalis religius. Kombinasi nasionalis religius memang yang lebih masuk akal adalah Ahaye, gitu. Mas, kategori nasionalis religius itu sebetulnya kalau dilihat dari perspektif historis, berdirinya Indonesia itu nggak terlalu tepat. Tidak terlalu tepat artinya? Tidak tepat, karena dulu pergumulan pemikiran di BPUPKI itu sebetulnya kan nasionalis sekuler sama nasionalis Islami. Dan nasionalis Islam. Iya, betul. Gitu loh.
Nasionalis sekuler apa maksudnya? Dia cinta tanah air, dia menginginkan Indonesia ini bla bla bla, tapi tidak melibatkan agama dalam konteks kehidupan berbangsa dan bernegara. Artinya memisahkan dengan inspirasi mungkin dari Turki, Mustafa Kemal, kan? Dan kalangan santri ini nasional, bahkan kalangan santri yang Islamis nasionalis ini dalam konteks kebangsaannya, kecinta tanah airnya itu bukan hanya dalam konteks pertimbangan duniawi, tapi ukhrawi akhirat. Maka ada dalil hubbul waton minal iman. Jadi cinta tanah airnya itu bukan pertimbangan profan, kehidupan nyata ini, tapi pakai teologi. Jadi mendalam. Jadi ini Islamis nasionalis lebih mendalam ketimbang. Lebih mendalam lagi. Oleh karena itu kelompok-kelompok yang menggunakan misalnya simbol agama dalam konteks berpolitik kemudian dicap sebagai politik identitas, ini nggak tahu sejarah. Ini nggak tahu sejarah. Dan yang menyuarakan ini siapa? Coba lihat latar belakangnya. Kan jelas mereka ini siapa. Ya. Jadi kita harus ingatkan sejarah nih. Nah, lalu kemudian kompromi kita kan, ini kan tesa, antitesa, sekuler, sekuler nasionalis, Islamis nasionalis. Sintesanya adalah Pancasila, kan begitu kan? Tapi dalam konteks sehari-hari, dalam konteks kehidupan nyata di mana umat Islam itu mayoritas, maka implementasi dari Pancasilanya, unsur-unsur keagamaan muncul. Itu adalah realitas, itu adalah sosiokultural yang memang masyarakatnya begitu. Ini bukan identitas politik yang membahayakan bagi bangsa. Justru itu memperkuat, dan itu jati dirinya Indonesia. Menyatukan. Baik, saya tanyakan, ini terkait dengan apa yang berkembang di masyarakat. Artinya, Mas Anies dengan stigma politik identitas, artinya apakah ini juga berpengaruh terhadap pemenangan dari Pilpres? Sebentar, itu cap dari orang lain. Yang memulai politik identitas itu Ahok. Ngapain dia? Pak Paloh pernah menyatakan di beberapa media juga. Itu Ahok mengutip itu, kemudian ada reaksi. Ada reaksi. Jadi ini bentuknya reaksi. Yang mereaksi siapa? Kan bukan Anies. Tapi masyarakat mereaksi kepada perilakunya Ahok. Kan di sini. Sebelumnya kan nggak pernah terjadi, nggak pernah ada. Jangan ini hanya karena reaksi dan yang melakukan kesalahan atau yang buat aksi itu Ahok, kemudian cap seolah negatif itu dialamatkan kepada Anies. Mas Anies mengakui itu masa lalu, begitu, Gus Coy? Loh, karena Anies juga tidak mau debat lagi, karena di debat mereka juga akan tetap aja begitu, maka jawabannya gampang. Itu masa lalu. Masa lalunya ini masa lalu buruk. Siapa yang membuat buruk? Ahok. Iya kan? Kalau enggak kan nggak ada apa-apa itu. Artinya tidak berpengaruh terhadap pemenangan dari Pilpres ini, begitu? Anggapan masyarakat itu? Artinya, Gus Coy? Ya kita harapkan tidak ada pengaruhnya, karena memang itu tidak ada fakta untuk Anies. Anies bukan seperti yang mereka capkan itu. Coba lihat pendidikan Anies. Dan selama di Jakarta, yang sebelumnya dituduh intoleran, atur segala macam, mana buktinya? Nggak ada, itu cap merek yang dibikin mereka, kemudian didukung oleh media seolah-olah itu kebenaran. Kan ada teori, suatu yang jelek, ya dikemukakan terus-menerus, sampaikan terus-menerus, seolah-olah itu benar. Sesuatu yang fitnah terus-menerus disampaikan, kemudian seolah itu menjadi kebenaran. Kan itu yang terjadi. Jadi kita ingatkan kepada seluruh rakyat, kepada masyarakat Indonesia, ya, jangan itu dzalun mudhillun, sesat dan menyesatkan. Baik. Bang Mardhani menambahkan mungkin terkait apa yang tadi sudah disampaikan oleh Gus Coy. Kita ingin politik kita itu politik yang sehat. Politik berbasis nilai, kontestasi karya dan gagasan. Makanya saya berbicara agak keras ketika ada yang pengen cawe-cawe, janganlah cawe-cawe. Partai kita sudah mulai hidup, capres sudah mulai muncul, cukup berikan medan tempur yang luber dan jurdil
maka insya Allah 2024 kita mendapat pemimpin yang lebih baik dibanding yang sekarang. Oke, saya akan ke Bang Irwan. Kalau tadi terkait dengan komposisi nasionalis religius, tadi Bang Jayadi mengatakan Mas Ahaye nih sepertinya yang akan dipilih begitu. Alhamdulillah. Alhamdulillah ya. Ya artinya itu saya bilang sampai sekarang kita nggak pernah ngajukan ya. Demokrat itu kita mempercayakan ke Mas Anies. Tetapi apa salahnya kalau memang masyarakat ya menyatakan melalui survei-survei maupun testimoni langsung, memang Mas Ahaye mewakili banyak hal gitu loh untuk kemudian menguatkan Mas Anies masuk di kontestasi Pilpres. Bagaimanapun beliau adalah ketua umum partai politik yang ada di Senayan hari ini. Kemudian beliau juga mewakili generasi milenial, ya. Tentu ini bicara politik elektoral ya sangat-sangat menarik ya. Dan juga kita bukan hanya bicara mengenai satu wilayah, bukan bicara pilkada, tetapi kita bicara politik tanah air, ya. Bicara dari Aceh, Papua dan Demokrat, ya tentu punya konsolidasi yang sangat kuat. Kalaupun kemudian Mas Ahaye dipercaya oleh Mas Anies sebagai cawapresnya gitu. Oke, Bang Jayadi terakhir, melihat dinamika yang masih terus dinamis sampai dengan saat ini dan menunggu momentum gitu, saling menunggu momentum dan nantinya kita lihat kira-kira apakah benar dalam waktu dekat ini diumumkan calon wakil presidennya seperti apa? Kalau melihat dari hasil saya mengamati tiganya bicara itu, kayaknya belum akan cepat itu diumumkan. Belum akan cepat tadi ya, karena tidak mengerucut ke satu nama tadi. Tadi kan udah ikhlas. Iya, karena walaupun masih sulit gitu ya. Iya, ada meskipun solid. Tampaknya soal tanggal pengumuman itu tidak hanya dianggap sebagai soal teknis, itu soal momentum. Tapi kalau dari yang sampaikan oleh Gus Coy, termasuk Bang Baran, itu bagian dari strategi juga. Bagian dari strategi. Iya, nah, tampaknya belum terlalu sepakat gitu. Jadi kita harus menunggu. Ada satu lagi. Agak lama lagi. Harus mengandung nilai spiritual. Nilai spiritual. Itu kalau pertimbangan hitung-hitungan dari Gus Coy tadi ya. Ya itu masih tetap harus dihitung gitu. Ya itu survei langit. Survei langit tadi. Jadi ini godaan juga makin banyak ini. Godaan makin banyak. Apalagi Demokrat begitu ya. Banyak ujian satu persatu. Kalau kita kan logistik dunianya nggak kuat. Kita cari logistik di atas. Berarti memang sampai saat ini kita masih belum masih berapa tadi satu nama ini paling dekat waktunya kalau kita merujuk ke yang kepengen paling cepat itu kan Bang Irwan. Ya, Demokrat. Bang Irwan masih bilang bisa sekitar akhir Juni atau malah mundur-mundur dikit ke Juli. Berarti kan masih sebulanan lagi dari sekarang. Artinya Juli juga akan ada kemungkinan untuk mundur juga begitu. Last minute jangan-jangan Ya, seperti halnya calon-calon yang lain. Jadi yang pasti mungkin bukan 1 Juli. 1 Juli kan momentum semua orang, hari polisi kan. Idul Adha tuh bagus tuh. Idul Adha ya. Momentum yang harusnya bagus tuh, berkurban kan. Kita memang butuh berkurban yang banyak untuk negeri ini kan. Jadi belum ada ya satu nama begitu yang Mas Jayadi kira-kira juga menganalisanya juga belum ada satu nama begitu ya. Saya nggak tahu sudah ada satu nama pun, tapi dugaan saya di antara dua itu sementara ini. Tapi kalau saya pikir kan terkonfirmasi sebenarnya tim 8 bahwa sudah mengerucut satu nama ya. Sudah satu nama ini sudah bismillah diumumkan Juni ini udah kita semua bertiga PKS, Demokrat, Nasdem akan bekerja keras ya, dan kita semua memilih Mas Anies ini karena memang punya keyakinan yang kuat, keyakinan yang tinggi bahwa Pilpres 2024 ini akan dimenangkan oleh Mas Anies. Berarti kesimpulannya kita tunggu. Kita tunggu saja. Ya, apakah itu nantinya dengan penuh kesabaran dan keikhlasan. penuh kesabaran dan keikhlasan. Oke, ini artinya pesan juga dari Koalisi Perubahan untuk sama-sama menunggu begitu siapakah yang nanti akan mendampingi Mas Anies sebagai calon wakil presidennya. Dan terima kasih Gus Coy, terima kasih Mas Irwan, terima kasih Bung Mardhani, terima kasih Mas Jayadi sudah hadir di kesempatan malam hari ini. Kita tunggu apakah juga momentum Idul Adha menjadi momentum yang baik untuk Idul Adhanya apakah 28 apa 29? Oke, kan. Baik. Usai tentunya terima kasih sudah menyimak diskusi kita di malam hari ini. Fokus dari kita TVRI. Saya Ardianto Wijaya mewakili teman-teman yang bertugas mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat malam, sampai jumpa. Terima kasih banyak Mas Jayadi.